Pemirsa masih di IDX International Closing dan langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Octavianus Audi. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham pilihan yang direkomendasikan cukup bervariasi tapi tampaknya didominasi oleh saham-saham berbasis komoditas. Yang pertama ada Medco, lebih ke arah trading buy dengan support yang bisa diperhatikan di 1120 hingga resisten ke 1300. Selanjutnya ada Antam pemirsa, lebih ke arah spekulatif buy, 1400 supportnya, resisten hingga ke 1580. NISP dari perbankan, trading buy 1215 hingga 1360, di mana secara fundamental juga mencatatkan kinerja yang cukup baik di sepanjang 2023. MDKA spekulatif buy 2260 hingga 2880. Saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Octavianus Audi, Head of Customer Literation and Education PT Kiwom Sekuritas Indonesia. Pak Audi, saham pilihan yang Anda rekomendasikan, langsung saja kita ke Medco, Pak. Terutama dari sisi teknikal, trading buy di level berapa? Dengan support di 1120, resisten di 1300. Ya, untuk saat ini sudah masuk dalam zona entry, ya, zona area beli, itu adalah di 1180 sampai dengan di 1190. Dengan pre-closing ini kita sudah di 1185, jadi memang area yang masih cukup oke untuk beli, dan potensial ke 1300 bukan hal yang cukup sulit sebenarnya untuk Medco, mengingat memang level tertinggi beberapa di bulan Januari adalah sekitar 1300. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk jangka pendek, ditambah lagi dengan adanya sentimen terkait dengan minyak mentah. Kalau kita melihat minggu lalu itu naik 6%, dan saat ini memang tensi geopolitik di Timur Tengah masih cukup tinggi. Baik. Saya pikir ini jadi sentimen. Oke, dari Medco kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ada Antam. Hari ini juga cukup naik tinggi di 3,90% di 1465, tapi lebih ke arah spekulatif buy. Profil risiko apa yang terdapat di Antam sehingga arahnya lebih ke arah trading buy, Pak Audi? Ya, untuk Antam sebenarnya secara tren ya, kalau kita bicara teknikal ini masih jangka panjangnya masih bearish atau memang masih mengalami penurunan. Tetapi memang kami melihat di sini sudah masuk dalam zona jenuh jual. Jadi kami mengantisipasi pullback ini bisa kembali berlanjut setelah hari ini lumayan 3,9% gitu ya. Dan area 1460 sampai dengan 1470 ini memang menjadi area beli yang cukup menarik untuk Antam, dengan potensial target gak usah jauh-jauh dulu, itu adalah di 1580, dan batasi supportnya adalah di 1400 untuk Antam. Oke, penutupan hari ini di 1465 pemirsa, menguat di 3,90%. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, Pak Audi. Ada NISP, Pak, lebih ke arah trading buy. Analisis Anda? Ya, untuk NISP kita bisa melihat kinerja di 2023 sangat ciamik sekali. Jadi memang saya pikir pada akhirnya nanti harga saham itu akan menyesuaikan dengan kondisi fundamentalnya. Dan kalau secara teknikal hari ini sudah breakout 1275, jadi memang itu merupakan level resisten yang lumayan menjaga NISP beberapa pekan terakhir. So far so good, dan untuk penguatannya saya pikir sampai dengan di 1360 bukan hal yang cukup sulit juga gitu ya. Dan untuk supportnya yang mesti dibatasi oleh sobat investor adalah di 1215. Baik, artinya ini peluang all time high untuk NISP cukup terbuka lebar, Pak. Karena secara dari chart yang saya pegang ini 1290 kalau tidak salah dalam beberapa tahun terakhir. Sementara target Anda ada di atas 1300-an, Pak Audi. Ya, betul. Jadi memang kami melihat dengan tren yang cukup menarik secara kinerja fundamental, ini akan mendorong untuk NISP masih bisa melaju untuk mencetak new all time. Oke, terakhir untuk MDKA, Pak Audi, Anda juga rekomendasikan spekulatif buy di level berapa direkomendasikan? Ya, sebenarnya kalau untuk MDK ini lebih technical factor gitu ya. Kalau kita lihat memang area saat ini di 2400 sampai dengan di 2450 memang area support yang lumayan menjaga MDKA ini sejak Desember tahun lalu gitu ya, dan ini masih sangat valid untuk saat ini. Jadi mungkin bisa memanfaatkan dulu, dicicil dulu aja untuk sobat investor yang memang ingin masuk ke MDKA dengan spekulatif buy. Targetnya adalah terdekatnya 2880 gitu ya, dan untuk supportnya batasi dan hati-hati jika MDKA malah jebol 2260. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Medco, Antam, kemudian juga ada NISP, MDKA,
trading buy, speculative buy, trading buy, dan juga speculative buy. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi, pertanyaan hari ini cukup banyak yang masuk, Pak. Saya mau ke Pak Wijang yang ada di Riau terlebih dahulu. Pak Audi menanyakan saham auto, Pak. Astra Auto Parts Tbk sudah ambil posisi di 2.300, nyangkut sepertinya. Apakah layak disimpan atau seperti apa? Hari ini ditutup di 2240, melemah di 2,18%. Tadi intraday terendahnya sempat di 2210. Nyangkut di 2.300 untuk auto, Pak. Ya, untuk auto kita bicara technical trend, sebenarnya ini sedang lagi masuk uji cobanya gitu ya, sedang sideways-nya. Dan untuk saat ini masih boleh di-keep dulu. Kenapa seperti itu? Karena saya melihat di sini ada indikator yang menunjukkan adanya potensi terjadinya penguatan gitu. Ada divergen positif di sana dari indikator MACD. So, untuk saat ini selama dia masih di atas 2130, di-keep dulu aja gitu ya. Jadi memang masih ada ruang untuk koreksi, tetapi memang ini udah mulai terbatas dan potensial targetnya adalah yang nggak usah jauh-jauh sampai dengan di level 2605 yang merupakan MA 200-nya untuk auto. Baik, Bapak Wijang di Riau untuk auto, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Dan sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Audi, kita lanjutkan kembali, ada Bapak Wimur, kebetulan tidak menyebutkan lokasinya di mana. Untuk BRPT, Pak, support dan resistennya, ada kemungkinan akan jebol di bawah level support 1000-an, Pak Audi? Ya, sebenarnya kalau kita melihat ya, karena memang ini momentumnya sedang menunggu rilis kinerja, saya pikir investor akan lebih wait and see, dan terlihat memang BRPT ini masih sideways. 1000 ini akan menjadi penopang. So, dan level krusialnya ya, jika memang ternyata tembus 1000 dan bergerak lagi di bawah 940, ini udah menjadi warning untuk Barito. Jadi memang teman-teman atau sobat investor ini mesti berhati-hati. Tetapi jika memang ada penguatan, saya kira tendensinya akan lebih penguatannya lebih jangka pendeknya sampai dengan di 1200 saja. Baik, selanjutnya ada Huanji, juga tidak menyebutkan lokasinya, menanyakan BRMS, Pak, baru mau entry, direkomendasikan atau tidak? Kalau direkomendasikan, entry level yang ideal untuk BRMS, penutupan hari ini di 148, menguat di 2,78%. Iya, untuk BRMS sebenarnya secara tren masih bearish ya, baik jangka menengah maupun jangka pendeknya. So, untuk saat ini memang direkomendasikan hanya untuk cicil dulu aja atau lebih spekulatif buy gitu ya, dengan nominal atau yang size yang lebih kecil gitu, dengan menunggu konfirmasi jika memang nanti sudah mulai bergerak even di atas 155, 156, ini merupakan langkah yang cukup menarik gitu ya. Jadi itu yang menjadi patokan, dengan targetnya itu adalah setidaknya bisa sampai 173 jika memang sudah bergerak di atas 155. Tetapi waspadai jika justru malah BRMS ini turun ke bawah 137. Ini mesti hati-hati sekali. Baik, kita ke Bekasi, ada Bapak Anggiat. Terima kasih juga sudah bergabung, menanyakan Aces, Pak, ambil posisi di 800. Hari ini koreksi di 1,81%, di 815. Cukup mepet dengan posisi entry, tapi cukup lumayan mungkin dari sisi profitnya, meskipun tergantung seberapa banyak saham Aces yang diambil oleh Bapak Anggiat. Pertanyaannya adalah take profit di level berapa? Intraday hari ini sempat ke 830 dalam 1 bulan terakhir. Saya akan coba cek di 830. Di 3 bulan terakhir ini sempat menyentuh di 860 kalau tidak salah, Pak Audi. Analisis Anda untuk Aces? Ya, sebenarnya kalau secara tren S1 ini masih termasuk jangka pendeknya masih bullish ya. Jadi memang ini harusnya masih bisa dimanfaatkan atau mesti lebih bersabar sedikit lagi gitu ya. Dan kalau kita lihat kinerja, saya pikir untuk kinerja S1 di tahun 2023 akan masih cukup kuat gitu ya, dengan aksi penambahan gerai dan seterusnya. Dan kalau kita lihat secara teknikal, selama dia masih di atas 790 untuk S1, saya pikir masih bisa di-keep dulu aja. Oke. Memang koreksinya saya pikir masih sangat wajar sekali, dengan potensi penguatan setidaknya sampai dengan di 880. Baik, selanjutnya ada Bapak Purnomo, kali ini menanyakan PGEO, Pak, Pertamina Geothermal Energi Tbk, sudah bisa akumulasi tidak untuk jangka menengah? Berapa target price-nya untuk 2 bulan ke depan, Pak Audi? Oke. Ya, untuk saat ini PGEO sudah masuk dalam zona support, yaitu adalah di 1150 sampai dengan di 1160. Jadi memang ini kesempatan untuk koleksi gitu ya, untuk
mencicil atau untuk menambah jika memang sudah ada posisi dengan targetnya. Saya pikir untuk PGO ini bertahap gitu ya. Target pertamanya setidaknya sampai dengan di 1340 dan jika memang sudah breakout lagi potensial untuk sampai dengan di 1490 sangat terbuka sekali untuk PGO. Baik, selanjutnya ada Sultan dari Palembang. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan MTEL, Pak. Daya Mitra Telekomunikasi TBK ditutup flat 670. Sepanjang hari ini lebih cenderung tertekan. Dalam seminggu terakhir juga mengalami pelemahan 650 intraday terendah dalam sepekan terakhir untuk MTEL. Ya, untuk MTEL ini masih sideways sekali. Jadi memang mesti lebih sabar lagi. Dengan level konfirmasinya sebenarnya adalah ketika dia sudah breakout level 685 atau yang merupakan MA 200-nya, saya pikir ini baru mulai ngegas lagi untuk untuk MTEL. Jadi even selama masih dia akan tertahan di 685, saya pikir MTEL nggak akan kemana-mana. Tetapi once dia sudah breakout, potensial dia sampai dengan di 750 bukan hal yang mustahil. Tetapi batasi jika justru malah MTEL ini mulai turun ke bawah 640, ini hati-hati sekali. Baik, pertanyaan sama juga untuk Gajah Tunggal, Pak, GJTL. Hari ini penutupan di 1035, intraday hari ini sempat di 1050 dan dalam beberapa waktu terakhir penguatan juga sudah cukup signifikan untuk GJTL, sempat tertekan di Oktober tahun lalu di 600-an. Analisis Anda? Ya, untuk GJTL ini sebenarnya tinggal tunggu momentum aja. Jadi memang sudah masuk dalam range untuk akumulasi gitu ya di 1020 sampai dengan di 1040. Ini memang area-area biasanya akan terjadi lebih ke sideways terlebih dahulu. Once dia nanti sudah bergerak setidaknya mulai di atas 1080, ini sudah mulai menunjukkan adanya penguatan, indikasi penguatan yang berkelanjutan. Targetnya jika memang sudah breakout adalah sampai dengan setidaknya di 1280. Tetapi hati-hati untuk GJTL, jika nanti justru malah turun ke bawah 990, ini menjadi warning untuk teman-teman sobat investor. Baik, selanjutnya menanyakan saham BTPS, Pak. Lagi-lagi tidak menyebutkan nama dan lokasi. Arahnya kemana dengan koreksi dalam hari ini? Pak Audi, tampaknya juga terdampak dari sisi kinerja full year 2023 juga sepertinya ini. Untuk BTPS, Pak. Ya, untuk BTPS betul, karena memang kalau kita lihat kinerja sebelum-sebelumnya masih mengalami kenaikan, tetapi tahun ini lumayan menekan dan ini langsung dijudge oleh pasar gitu ya. Dan kalau kita lihat penurunan setidaknya untuk saat ini bisa sampai dengan di 1400 sampai dengan di 1420. Jadi memang masih ada potensi koreksi. Boleh nanti ketika sudah mulai masuk zona jenuh beli di level 1400 ini mulai ambil koleksi sedikit-sedikit dengan teknik pound itu setidaknya sampai dengan di 1500. Oke, penutupan hari ini di 1485, level support yang bisa diperhatikan di 1400 untuk cicil beli atau mulai posisinya untuk mengangsur masuk kepada BTPS. Pak Audi, waktu kita cukup terbatas, Pak. Tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Consensus Closing untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi bersama kami dan silakan bergabung kembali di waktu dan di program sama di perdagangan esok hari ya. Pak Audi, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Sama-sama, Pak Fit. Baik, ada Bapak Octavianus Audi, Head of Customer Literation and Education PT Kiwam Sekuritas Indonesia. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh rekan kerja petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.